Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Sayyidah Saudah binti Zum'ah, yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sabar. Sayyidah Saudah binti Zum'ah tidak terlalu populer dibandingkan dengan istri Rasulullah yang lainnya. Beliau tetap termasuk wanita yang memiliki martabat yang mulia dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sayyidah Saudah binti Zum'ah telah ikut berjihad di jalan Allah dan termasuk wanita yang pertama kali hijrah ke Madinah. Perjalanan hidupnya penuh dengan teladan yang baik, terutama bagi wanita-wanita sesudahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya bukan semata-mata karena harta dan kecantikannya, karena memang beliau tidak tergolong wanita cantik dan kaya. Yang dilihat Rasulullah adalah semangat jihadnya di jalan Allah, kecerdasan otaknya, perjalanan hidupnya yang senantiasa baik, keimanan, serta keikhlasannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sayyidah Saudah adalah putri dari Zam'ah bin Qais dari suku Quraisy Makkah. Sayyidah Saudah berasal dari keturunan Lu'i, yaitu salah satu nenek moyang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam pada awal diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sejarawan menyatakan tidak ada catatan yang bisa dijadikan sebagai rujukan kuat mengenai tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Nasab Sayyidah Saudah binti Zum'ah. Sayyidah Saudah binti Zum'ah yang bernama lengkap Saudah binti Zum'ah bin Abdi Syamsin bin Abdud dari suku Quraisy Amiriyah. Nasabnya ini bertemu dengan Rasulullah pada Lu'ay bin Ghalib. Di antara keluarganya, beliau dikenal memiliki otak cemerlang dan berpandangan luas. Pertama kali Sayyidah Saudah menikah dengan anak pamannya, yaitu Syukran bin Ammar, dan menjadi istri yang setia dan tulus. Ketika Rasulullah menyebarkan Islam dengan terang-terangan, suaminya, yaitu Syukran, termasuk orang yang pertama kali menerima hidayah Allah. Dia memeluk Islam bersama kelompok orang dari Bani Qais bin Abdus Syamsin. Setelah berbaiat di hadapan Nabi, dia segera menemui istrinya, yaitu Sayyidah Saudah, dan memberitakan tentang keislaman serta agama baru yang dianutnya. Kecemerlangan pikiran dan hatinya menyebabkan Sayyidah Saudah cepat memahami ajaran Islam, untuk selanjutnya mengikuti suami menjadi seorang muslimah. Sayyidah Saudah binti Zum'ah wafat pada tahun 54 Hijriyah atau sekitar tahun 674 Masehi. Sayyidah Saudah binti Zum'ah adalah seorang janda. Telah diketahui bahwa pada tahun-tahun kesedihan karena ditinggal wafat oleh Abu Talib dan Sayyidah Khadijah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah mengalami masa sulit. Kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy untuk menyiksa Rasulullah dan kaum muslimin. Pada tahun-tahun ini, terasa cobaan dan kesedihan datang sangat besar dan silih berganti. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir untuk kembali ke Saqif atau Taif, dengan harapan agar orang-orang di Taif memperoleh hidayah untuk masuk Islam dan membantu beliau. Akan tetapi, masyarakat Saqif menolak mentah-mentah kehadiran beliau. Bahkan, mereka memerintahkan anak-anak mereka melempari beliau dengan batu, hingga kedua tumit beliau luka dan berdarah. Walaupun begitu, beliau tetap sabar, bahkan tetap mendoakan mereka agar memperoleh hidayah. Dalam keadaan kesepian sesudah meninggalnya Sayyidah Khadijah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Malaikat Jibril membawa Rasulullah ke Baitul Maqdis dengan kendaraan burak, kemudian menuju langit ketujuh. Dan di sana beliau menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kembali ke Mekah, beliau menuju Ka'bah dan mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan kisah perjalanan beliau yang sangat menakjubkan itu. Kaum musyrikin yang mendengar kisah itu tidak mempercayainya, bahkan mengolok-olok beliau. Bertambahlah hambatan dan rintangan yang harus beliau hadapi. Dalam kondisi seperti itu, tampillah Sayyidah Saudah binti Zum'ah yang ikut berjuang dan senantiasa mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Saudah menjadi istri Rasulullah yang kedua setelah Sayyidah Khadijah. Terdapat beberapa kisah yang menyertai pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Saudah binti Zum'ah.
tersebutlah Khawlah binti Hakim, salah seorang mujahid wanita yang pertama masuk Islam. Khawlah adalah istri Utsman bin Mad'un. Dia yang dikenal sebagai wanita yang berpendirian kuat, berani dan cerdas, sehingga dia memiliki nilai tersendiri bagi Rasulullah. Melalui kehalusan perasaan dan kelembutan fitrahnya, Khawlah sangat memahami kondisi Rasulullah yang sangat membutuhkan pendamping, yang nantinya akan menjaga dan mengawasi urusan beliau serta mengasuh Ummu Kulsum dan Fatimah setelah Zainab dan Ruqayyah menikah. Pada mulanya, Utsman bin Mad'un kurang sepakat dengan pemikiran Khawlah karena khawatir hal itu akan menambah beban Rasulullah SAW. Namun dia tetap pada pendiriannya. Kemudian, Khawlah menemui Rasulullah dan bertanya langsung tentang orang yang akan mengurus rumah tangga beliau. Dengan seksama, beliau mendengarkan seluruh pernyataan Khawlah, karena baru pertama kali ini ada orang yang memperhatikan masalah rumah tangganya. Dalam kondisi beliau yang sangat sibuk dalam menyebarkan agama Allah, beliau melihat bahwa apa yang diungkapkan Khawlah mengandung kebenaran. Sehingga beliau pun bertanya, "Siapakah yang kau pilih untukku?" Dia menjawab, "Jika engkau menginginkan seorang gadis, dia adalah Aisyah binti Abu Bakar. Dan jika yang engkau inginkan adalah seorang janda, dia adalah Saudah binti Zum'ah." Rasulullah mengingat nama Saudah binti Zum'ah, yang sejak keislamannya begitu banyak memikul beban perjuangan menyebarkan Islam, sehingga pilihan beliau jatuh pada Sayyidah Saudah. Rasulullah SAW memilih janda yang namanya hanya dikenal oleh beberapa orang. Pernikahan beliau dengannya tidak didorong oleh keinginan untuk memenuhi nafsu duniawi, tetapi lebih karena Rasulullah yakin bahwa Sayyidah Saudah dapat ikut serta menjaga keluarga dan rumah tangga beliau setelah Sayyidah Khadijah wafat. Sayyidah Saudah binti Zum'ah. Kita akan menemukan beberapa keterangan tentang sosok Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar, berbadan gemuk, tidak cantik, juga tidak kaya. Beliau adalah janda yang ditinggal mati suaminya. Rasulullah memilih beliau sebagai istri karena kadar keimanannya yang kokoh. Sayyidah Saudah termasuk wanita pertama yang masuk Islam dan sabar menanggung kesulitan hidup. Sayyidah Saudah binti Zum'ah hijrah ke Habasyah. Keislaman Syukran, Sayyidah Saudah dan beberapa orang yang mengikuti jejak mereka berakibat cemoohan, penganiayaan, dan pengasingan dari keluarga terdekat mereka. Karena itu, Syukran menemui Rasulullah beserta beberapa keluarganya yang sudah memeluk Islam, seperti saudaranya, yaitu Sa'ud dan Hatib, dan keponakannya, yaitu Abdullah bin Sahil bin Amr, ditambah saudara kandung Saudah, yaitu Malik bin Zum'ah. Rasulullah menasihati agar mereka tetap kokoh berpegang pada akidah dan menyarankan agar mereka hijrah ke Habasyah, mengikuti saudara-saudara seiman yang telah terlebih dahulu hijrah, seperti Utsman bin Affan dan istrinya, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Akhirnya, kaum muslimin memutuskan untuk hijrah. Di antara kaum muslimin yang hijrah kedua ke Habasyah, terdapat Sayyidah Saudah yang turut merasakan pedihnya meninggalkan kampung halaman serta sulitnya menempuh perjalanan dan cuaca buruk demi menegakkan agama yang diyakininya. Di Habasyah, mereka disambut dan diperlakukan baik oleh Raja Habasyah, walaupun keyakinan mereka berbeda, sehingga beberapa hari lamanya mereka menjadi tamu raja. Akan tetapi, rasa rindu mereka dan keinginan untuk melihat wajah Rasulullah mendera mereka. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Mekah, mereka mengisi waktu dengan mengenang kehangatan berkumpul dengan Rasulullah dan saudara-saudara seiman di Mekah. Ketika mendengar keislaman Sayyidina Umar bin Khattab, mereka menyambut dengan sukacita. Betapa tidak, Sayyidina Umar bin Khattab adalah pemuka Quraisy yang disegani. Karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah dengan harapan Sayyidina Umar dapat menjamin keselamatan mereka dari gangguan kaum Quraisy. Di antara mereka yang ikut kembali adalah Syukran bin Amr. Akan tetapi, dalam perjalanan, Syukran jatuh sakit karena kelaparan sejak kakinya menginjak tanah Habasyah. Akhirnya Syukran meninggal di tengah perjalanan menuju Mekah.
betapa sedih perasaan Sayyidah Saudah binti Zum'ah ketika mendengar suaminya meninggal dunia. Baru saja beliau mengalami betapa sedihnya meninggalkan kampung halaman, sulitnya perjalanan ke Habasyah, cemoohan, dan penganiayaan orang-orang Quraisy. Sekarang beliau harus merasakan sedihnya ditinggal suami. Sayyidah Saudah merasa kehilangan orang yang senantiasa bersamanya dalam jihad di jalan Allah. Kemudian Sayyidah Saudah binti Zum'ah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Saudah binti Zum'ah menanggung semua derita itu dengan kepasrahan dan ketabahan, serta menyerahkan semuanya kepada Allah dengan senantiasa mengharapkan keridhaannya. Sayyidah Saudah kembali ke Mekah sebagai satu-satunya janda, dengan perkiraan bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah sudah membaik setelah beberapa pemuka Quraisy menyatakan memeluk Islam. Akan tetapi, ternyata kezaliman orang-orang Quraisy tetap merajalela. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan lain baginya selain kembali ke rumah ayahnya, yaitu Zum'ah bin Qais yang masih memeluk agama nenek moyang. Akan tetapi, Zum'ah bin Qais tetap menerima dan menghormati putrinya. Tidak sedikit pun dia berusaha membujuk agar putrinya meninggalkan Islam dan kembali menganut kepercayaan nenek moyang. Ketika Khawlah binti Hakim berusaha mencarikan istri untuk Rasulullah, dia menyebut nama Sayyidah Saudah. Dalam diri Sayyidah Saudah, Rasulullah tidak melihat kecantikannya, tetapi lebih melihat bahwa Sayyidah Saudah adalah sosok wanita yang sabar, mujahidah yang hijrah bersama kaum muslimin, dan mampu menjadi pemimpin di rumah ayahnya yang masih musyrik. Karena itulah Rasulullah tergerak menikahi beliau dan menjadikan beliau sebagai istri yang akan meringankan beban hidup Rasulullah. Khawlah menemui Sayyidah Saudah dan menyampaikan kabar gembira bahwa tidak semua wanita dianugerahi Allah menjadi istri Rasulullah, serta menjadi istri manusia yang paling mulia dan hamba pilihannya. Ketika bertemu dengan Sayyidah Saudah, Khawlah berteriak, "Apa gerangan yang telah engkau perbuat, sehingga Allah memberkahimu dengan nikmat yang sebesar ini?" Rasulullah mengutusku untuk meminang engkau baginya. Sungguh, hal itu merupakan berita besar. Sayyidah Saudah tidak pernah memimpikan kehormatan sebesar itu, terutama setelah orang-orang mencampakkannya karena kematian suaminya. Rasulullah yang mulia benar-benar akan menjadikannya sebagai istri. Dengan perasaan terharu, beliau menyetujui permintaan itu dan meminta Khawlah menemui ayahnya. Setelah Zum'ah bin Qais mengetahui siapa yang akan meminang putrinya, dan Sayyidah Saudah pun setuju, lamaran itu langsung diterimanya. Kemudian meminta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya. Rasulullah memenuhi undangan tersebut bersama Khawlah, dan perkawinan itu terlaksana dengan baik. Sayyidah Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Sayyidah Khadijah. Kemudian menjadi istri satu-satunya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah. Sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Saudah telah menikah dengan Syukran bin Amar al-Amiri. Mereka berdua masuk Islam dan kemudian berhijrah ke Habasyah bersama dengan rombongan sahabat yang lain. Ketika Syukran dan istrinya, yaitu Sayyidah Saudah, tiba di Habasyah, maka Syukran jatuh sakit dan meninggal. Maka jadilah Sayyidah Saudah menjanda. Kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminang Sayyidah Saudah dan diterima oleh Sayyidah Saudah, dan menikahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Saudah pada bulan Ramadan. Sayyidah Saudah adalah tipe seorang istri yang menyenangkan suaminya dengan kesegaran candanya. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakai, bahwasanya Sayyidah Saudah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku salat di belakangmu. Ketika ruku, punggungmu menyentuh hidungmu dengan keras. Maka aku pegang hidungku karena aku takut keluar darah. Maka tertawalah Rasulullah." Ibrahim berkata, Saudah biasa membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa dengan candanya. Ketika Sayyidah Saudah sudah tua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berniat hendak menceraikannya.
Maka Sayyidah Saudah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikanku. Bukanlah aku masih menghadaki laki-laki, tetapi karena aku ingin dibangkitkan dalam keadaan menjadi istrimu. Maka tetapkanlah aku menjadi istrimu, dan aku berikan hari giliranku kepada Aisyah." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permohonannya dan tetap menjadikannya menjadi salah satu dari seorang istrinya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dalam hal ini turunlah ayat Al-Quran yang artinya, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 128. Sunan Tirmizi dengan sanad yang dihasankan Ibnu Hajar dalam Al-Isyabah. Sayyidah Aisyah berkata, Saudah meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam Muzdalifah untuk berangkat ke Mina sebelum berdesak-desakannya manusia. Adalah dia perempuan yang berat jika berjalan. Sungguh, kalau aku meminta izin kepadanya, sungguh lebih aku sukai daripada orang yang dilapangkan tabaqah kubra. Sayyidah Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang paling aku ingin sekali menjadi dia daripada Saudah binti Zum'ah. Ketika dia tua, dia berikan gilirannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah." Sahih Muslim. Di antara keutamaan Sayyidah Saudah adalah ketaatan dan kesetiaannya yang sangat kepada Rasulullah. Ketika Haji Wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para istri-istrinya, "Ini adalah saat haji bagi kalian. Kemudian setelah ini, hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian." Maka sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Saudah selalu di rumahnya dan tidak berangkat haji lagi sampai dia meninggal. Sunan Abu Daud. Sayyidah Aisyah berkata, sesudah turun ayat tentang hijab, keluarlah Saudah di waktu malam untuk menunaikan hajatnya. Dia adalah wanita yang perawakannya tinggi besar, sehingga mudah sekali dibedakan dari wanita lainnya pada saat itu. Saat itu Umar melihatnya dan berkata, "Wahai Saudah, demi Allah kami tetap bisa mengenalimu. Maka lihatlah bagaimana engkau keluar." Maka Saudah segera kembali dan menuju kepada Rasulullah yang pada waktu itu di rumah Aisyah. Ketika itu Rasulullah sedang makan malam. Di tangannya ada sepotong daging. Maka masuklah Saudah seraya berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar untuk sebagai keperluanku dalam keadaan berhijab." Tetapi Umar mengatakan ini dan itu. Maka saat itu turunlah wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian para wanita untuk keluar menunaikan hajatmu." Sahih Bukhari dan Muslim. Sayyidah Saudah terkenal juga dengan kezuhudannya. Ketika Sayyidina Umar mengirim kepadanya satu wadah berisi dirham, ketika sampai kepadanya maka dibagi-bagikannya. Tabaqah kubra, dan disahihkan sanadnya oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isyabah. Sayyidah Saudah termasuk deretan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga dan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para imam yang terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud, dan Nasai. Sayyidah Saudah meninggal di akhir kekhalifahan Umar di Madinah pada tahun 54 Hijriah. Sebelum Sayyidah Saudah meninggal, Sayyidah Saudah mewariskan rumahnya kepada Sayyidah Aisyah. Semoga Allah meridainya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Sayyidah Saudah binti Zum'ah berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Saudah mulai memasuki rumah tangga Rasulullah, dan di dalamnya beliau merasakan kehormatan yang sangat besar sebagai wanita. Beliau merawat Ummu Kulsum dan Fatimah seperti merawat anaknya sendiri. Ummu Kulsum dan Fatimah pun menghargai dan memperlakukan Sayyidah Saudah dengan baik. Sayyidah Saudah memiliki kelembutan dan kesabaran yang dapat menghibur hati Rasulullah, sekaligus memberi semangat.
Beliau tidak terlalu berharap dirinya dapat sejajar dengan Sayyidah Khadijah di hati Rasulullah. Beliau cukup puas dengan posisinya sebagai istri Rasulullah dan Ummul Mukminin. Kelembutan dan kemanisan tutur katanya dapat menggantikan wajahnya yang tidak begitu cantik, tubuhnya yang gemuk, dan umurnya yang sudah tua. Apapun yang beliau lakukan semata-mata untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah. Sewaktu-waktu, Sayyidah Saudah meriwayatkan hadis-hadis beliau untuk menunjukkan sukacitanya di hadapan Nabi. Beberapa bulan lamanya Sayyidah Saudah berada di tengah-tengah keluarga Rasulullah, keakraban dan keharmonisan mulai terjalin antara dirinya dan Rasulullah. Sayyidah Saudah tidak pernah melakukan apapun yang dapat menyakitkan Rasulullah. Akan tetapi pada dasarnya, Sayyidah Saudah belum mampu mengisi kekosongan hati Rasulullah, walaupun beliau telah memperoleh limpahan kasih dari Rasulullah. Sehingga beberapa saat kemudian turun wahyu Allah yang memerintahkan Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar yang masih sangat belia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Sayyidina Abu Bakar dan menjelaskan makna wahyu Allah kepadanya. Dengan kerelaan hati, Sayyidina Abu Bakar menerima putrinya menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disuruhnya Sayyidah Aisyah menemui beliau. Setelah melihat Sayyidah Aisyah, beliau mengumumkan pinangan terhadap Sayyidah Aisyah. Lantas, sikap apa yang dilakukan Sayyidah Saudah ketika mengetahui pertunangan tersebut? Beliau rela dan tidak sedikit pun memiliki perasaan cemburu. Beliau merelakan madunya berada di tengah keluarga Rasulullah. Sayyidah Saudah merasa cukup bangga menyandang gelar Ummul Mukminin, dapat menyayangi Rasulullah, dan dapat meyakini ajarannya, sehingga Sayyidah Saudah tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi. Sayyidah Saudah binti Zum'ah hijrah ke Madinah. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah tanpa keluarga. Setelah menetap di sebuah rumah, beliau mengutus seseorang membawa keluarganya, termasuk Sayyidah Saudah binti Zum'ah, bersama Ummu Kulsum dan Fatimah. Sayyidah Saudah menuju Madinah, dan itu merupakan hijrahnya yang kedua setelah ke Habasyah. Bedanya, sekarang ini Sayyidah Saudah hijrah menuju negeri Muslim yang masyarakatnya sudah berbaiat setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Masjid Nabawi di Yastrib selesai dibangun, dibangunlah rumah Rasulullah di samping masjid tersebut. Di rumah itulah Sayyidah Saudah dan putri-putri Nabi tinggal. Hingga Ummu Kulsum dan Fatimah menyayangi Sayyidah Saudah seperti ibu kandung sendiri. Setelah masyarakat Islam di Yastrib terbentuk dan sarana ibadah selesai dibangun, Sayyidina Abu Bakar mengingatkan Rasulullah agar segera menikahi putrinya. "Bukankah engkau hendak membangun keluargamu, ya Rasul?" Ketika itu, kehidupan Rasulullah tersibukkan oleh dakwah dan jihad di jalan Allah, sehingga kepentingan pribadinya tidak sempat terfikirkan. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengingatkannya, barulah beliau sadar dan segera menikahi Siti Aisyah. Kemudian beliau membangun kamar untuk Aisyah yang bersebelahan dengan kamar Saudah. Sikap hidup Sayyidah Saudah binti Zum'ah. Sejarah banyak mencatat sikap Sayyidah Saudah terhadap Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Wajahnya senantiasa ceria dan tutur katanya selalu lembut. Bahkan beliau sering membantu menyelesaikan urusan-urusan Sayyidah Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah sangat mencintai Sayyidah Saudah. Begitulah kecintaannya kepada Rasulullah sangat melekat erat di dasar hati. Segala sesuatunya beliau niatkan untuk memperoleh kerelaan Rasulullah melalui pengabdian yang tulus terhadap keluarga beliau tanpa keluh kesah. Bagi Sayyidah Saudah, kenikmatan yang paling besar di dunia ini adalah melihat Rasulullah senang dan tertawa. Sayyidah Aisyah berkata, "Tidak ada wanita yang lebih aku cintai untuk berkumpul bersamanya selain Saudah binti Zum'ah, karena dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki wanita lain." Itu merupakan pengakuan Sayyidah Aisyah, wanita yang pikirannya cerdas dan senantiasa jernih, yang selalu ingin bersama Sayyidah Saudah dalam jihad, keyakinan, kesabaran, dan keteguhannya. Sayyidah Saudah merelakan malam-malam gilirannya untuk Sayyidah Aisyah, semata-mata untuk memperoleh keridhaan Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengisahkan,
Ketika usia Sayyidah Saudah semakin uzur dan Rasulullah ingin menceraikannya, Saudah berkata, "Aku mohon jangan ceraikan diriku. Aku ingin selalu berkumpul dengan istri-istrimu. Aku rela menyerahkan malam-malamku untuk Aisyah. Aku sudah tidak menginginkan lagi apapun yang biasa diinginkan kaum wanita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengurungkan niatnya. Sebenarnya Rasulullah ingin menceraikan Sayyidah Saudah dengan baik-baik, agar Sayyidah Saudah tidak bermasalah dengan istri-istri beliau yang lainnya. Akan tetapi, Sayyidah Saudah menginginkan Rasulullah tetap mengikatnya hingga akhir hayatnya, agar beliau dapat berkumpul dengan istri-istri Rasulullah. Alasan itulah yang menyebabkan Rasulullah tetap mempertahankan pernikahan beliau dengan Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah mendampingi Rasulullah dalam perang Khaybar. Biasanya sebelum berangkat berperang, Rasulullah mengundi dahulu istri yang akan menyertai beliau. Dalam perang Khaybar, undian jatuh pada diri Sayyidah Saudah. Dan kali ini Rasulullah disertai pendamping yang sabar. Dalam perang ini banyak sekali kesulitan yang dialami Sayyidah Saudah, karena banyak juga kaum muslimin yang syahid sebelum Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dalam kemenangannya, kaum muslimin memperoleh banyak rampasan perang yang belum pernah mereka alami pada peperangan lainnya. Sayyidah Saudah pun mendapatkan bagian rampasan perang ini. Pada peperangan ini pula Rasulullah menikahi Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Mendengar hal itu pun Sayyidah Saudah tetap rela dan menerima kehadiran Sayyidah Safiyah karena hatinya bersih dari sifat iri dan cemburu. Sayyidah Saudah menunaikan haji wada bersama istri-istri Rasul yang lainnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Sayyidah Saudah tidak pernah lagi menunaikan ibadah haji karena khawatir melanggar ketentuan beliau. Beberapa saat setelah haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras. Beliau meminta persetujuan istri-istri beliau yang lain untuk tinggal di rumah Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi sakit, Sayyidah Saudah tidak pernah putus-putusnya menjenguk beliau dan membantu Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, Sayyidah Saudah memutuskan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Harta bagiannya dari Baitul Mal sebagian besar beliau salurkan di jalan Allah dengan semata-mata mengharapkan keridhaannya. Beliau tidak pernah meninggalkan kamarnya kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Pada saat-saat seperti itu, Abu Bakar selalu menjenguknya karena beliau tahu bahwa Sayyidah Saudah sangat mencintai putrinya. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidah Saudah tetap menyendiri untuk beribadah hingga ajal menjemputnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Sayyidah Saudah meninggal pada tahun ke-19 Hijriah. Sementara itu, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidah Saudah meninggal pada tahun ke-54 Hijriah. Yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, karena pada masa Rasulullah pun Sayyidah Saudah sudah termasuk tua. Sayyidah Saudah binti Zum'ah adalah orang yang sabar. Hal istimewa yang dimiliki Sayyidah Saudah adalah kekuatannya dan keteguhannya dalam menanggung derita, serta pengusiran, penganiayaan, dan bentuk kezaliman lainnya, baik yang datangnya dari kaum Quraisy maupun dari keluarganya sendiri. Hal seperti itu tidak mudah beliau lakukan, karena perjalanan yang harus beliau tempuh itu sangat sulit, serta perasaan yang berat ketika harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Sifat mulia yang juga menonjol dari Sayyidah Saudah adalah kesabaran dan keridhaannya menerima takdir Allah ketika suami beliau meninggal, harus kembali ke rumah orang tua yang masih musyrik, hingga Rasulullah memilih beliau menjadi istri. Selama berada di tengah-tengah Rasulullah, keimanan dan ketakwaannya bertambah. Beliau pun bertambah rajin beribadah. Jelasnya, kadar keimanannya berada di atas manusia rata-rata. Di dalam hatinya tidak pernah ada perasaan cemburu terhadap istri-istri Rasulullah lainnya. Sayyidah Saudah pun dikenal dengan kemurahan hatinya dan suka bersedekah. Pada sebagian riwayat dikatakan bahwa Sayyidah Saudah paling gemar bersedekah di jalan Allah, baik ketika Rasulullah masih hidup maupun pada masa berikutnya, yaitu pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Pembawaan yang ceria dan menyenangkan beliau curahkan untuk menghibur Rasulullah. Karakter seperti itu merupakan teladan yang baik bagi setiap istri hingga saat ini.
Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai Sayyidah Saudah binti Zum'ah, dan semoga Allah memberi beliau tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah Sayyidah Saudah binti Zum'ah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sabar. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.